Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan tafsir ayat yang ke-194 dari surat Al-Baqarah. Silakan dibaca terlebih dahulu. Tayyib, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Asy-syahrul haramu bisyahril haram. Bulan haram itu dengan bulan haram. Wal hurumatu qisas. Dan di dalam perkara yang memiliki kehormatan itu ada qisas, ada balasannya. Faman i'tada 'alaikum, oleh karenanya barang siapa yang telah berbuat melampaui batas terhadap kalian, menyerang kalian, fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum, maka balaslah serangannya, perlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan kalian dalam perbuatan melampaui batas. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini menjelaskan secara umum tentang adanya qisas atau hukum balas bagi orang yang telah melakukan suatu kejahatan. Dan ini juga terkait dengan sesuatu yang telah Allah jadikan terhormat. Di antaranya yang disebutkan di sini adalah bulan Asy-syahrul haram. Bulan haram itu diganti dengan bulan haram.
Dan sebagaimana yang mungkin pernah kita sampaikan, al-haram, sesuatu yang haram itu haram untuk dilanggar karena memiliki kehormatan, karena dijaga kehormatannya. Jadi ada kaitannya antara haram dengan al-hurmah dari satu akar kata. Al-haram maknanya haram, dilarang untuk kita langgar. Kenapa? Karena dia memiliki al-hurmah, kehormatan. Nah, maka hal-hal yang memiliki kehormatan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kehormatannya, di situ ada qisas. Sehingga apabila kita dilanggar, diperlakukan dengan melampaui batas atau diserang, maka boleh bagi kita untuk membalasnya, karena kita punya kehormatan yang haram untuk dilanggar. Taib, kita baca penjelasan dari al-muallif Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, asy-syahrul haramu bisyahril haram. Bulan haram itu dengan bulan haram. Yahtamilu, ini memiliki kemungkinan makna an yakuna al-muradu bihi, yang dimaksud dengannya ma waqa'a min saddil musyrikin lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi amal Hudaybiyah anid dukhuli li Makkah. Apa yang terjadi dari penghalang-halangan orang-orang musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada tahun Al-Hudaybiyah. Ada yang tahu tahun keberapa ini? Tahun Hudaybiyah. Hudaybiyah itu nama apa? Nama tempat sebenarnya, namun dijadikan sebuah nama pula untuk perjanjian, perdamaian yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik Quraisy. Karena tempat perjanjian itu berada di Hudaybiyah, maka dinamakanlah perjanjian perdamaian itu dengan Al-Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah, perjanjian perdamaian Hudaybiyah. Karena perjanjian perdamaian itu terjadi pada tahun tersebut, tepatnya tahun ke-6 Hijriah, maka tahun ke-6 Hijriah dinamakan pula dengan tahun Hudaybiyah, amal Hudaybiyah. Jadi tahun keberapa? Tahun ke-6 Hijriah. Kaum muslimin ingin masuk ke kota Mekah setelah Nabi SAW mengajak mereka untuk umrah di tahun ke-6 Hijriah. Namun ternyata beliau dilarang untuk masuk ke kota Mekah, hingga akhirnya dirumuskannya perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak, yang kita bisa melihat poin-poin perdamaiannya di dalam kitab-kitab sirah. Nah, wa qadau ala dukhuliha min qabilin, dan orang-orang musyrik Quraisy, wa qadauhum, orang-orang musyrik Quraisy, mereka menetapkan bagi kaum muslimin ala dukhuliha, untuk masuk ke kota Mekah, min qabilin, pada tahun berikutnya. Wa kana as-saddu wal qada'u fi syahril haram, sehingga penghalang-halangan dan mengqadha umrah tersebut fi syahril haram,
itu di bulan haram, wa huwa Dzulqa'dah, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Fayakunu hadza bihadza, maka sehingga yang terjadi adalah bulan Dzulqa'dah di tahun ke-6 saat kaum muslimin terhalang untuk masuk Mekah, itu diganti dengan bulan Dzulqa'dah di tahun berikutnya saat kaum muslimin mengqadha umrah yang tertunda. Bisa dipahami maknanya? Asy-syahrul haram bisyahril haram. Bisa dipahami maknanya? Jadi bulan haram di tahun ke-6 Hijriah yang kalian tidak bisa masuk Mekah diganti oleh Allah dengan bulan haram di tahun berikutnya, sama persis. Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah gagal masuk kota Mekah, diqadha, diganti dengan Dzulqa'dah di tahun berikutnya. Jelas ya? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengganti bulan Dzulqa'dah. Ya, kaum muslimin tidak bisa masuk ke kota Mekah di tahun ke-6 Hijriah dengan bulan Dzulqa'dah yang juga merupakan bulan haram di tahun berikutnya. Nah, fayakunu fihi, sehingga di dalamnya tatyibun, terdapat pembersihan atau penyegaran liqulubis sahabati, bagi hati-hati para sahabat, bitamami nusukihim wa kamalihi, dengan kesempurnaan manasik mereka, dan yaitu kesempurnaannya. Tamam dan kamal sama artinya, kesempurnaan manasik mereka. Tayyib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan digantinya bulan Dzulqa'dah di tahun ke-6 Zulhijjah dengan bulan Dzulqa'dah di tahun depannya, tanggal atau tahun 7 Hijriah, maka kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum merasa tenang kalau ibadah atau manasik umrah mereka itu tidak bermasalah. Kenapa? Karena mereka sudah niat ihram di tahun ke-6 tahun ke-6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah, maka kalau seandainya diganti di bulan yang lain di tahun depan, bisa jadi ada keraguan-raguan. Ini qadha'nya sah atau enggak ya? Karena yang tahun lalu tahun atau bulan apa? Dzulqa'dah. Kalau di tahun berikutnya diganti di bulan lain, bukan bulan haram. Bukan bulan haram, maka ada kekhawatiran sebentar, maka ada kekhawatiran kalau umrah mereka kurang sempurna. Ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala mengganti umrah mereka yang tertunda di bulan Sya'ban tahun ke-7 Hijriah. Sama enggak Sya'ban dengan Dzulqa'dah? Beda. Dzulqa'dah termasuk bulan apa? Haram. Sya'ban bukan termasuk bulan haram. Maka dengan digantikannya umrah yang tertunda di bulan yang sama, di situ kaum muslimin merasa lega, merasa bahwa umrah mereka, manasik mereka sempurna. Ya, karena Allah menggantinya juga dengan bulan haram. Nah, ini makna yang pertama. Wa yahtamilu, dan juga ada kemungkinan makna an yakunal makna, bahwa maknanya, makna dari asy-syahrul haram bisyahril haram, innakum in qataltumuhum fi syahril haram,
Sesungguhnya kalian orang-orang yang beriman, apabila kalian memerangi mereka orang-orang Quraisy di bulan haram, waqad qataluukum fi, maka sungguh mereka juga telah memerangi kalian di bulan yang sama. Wahumul mu'tadun, dan mereka telah berbuat melampaui batas. Falaisa 'alaikum fi dzalika harajun, maka tidak ada dosa bagi kalian di dalam hal tersebut. Jadi makna yang kedua, kemungkinan makna yang kedua ini adalah pembalasan. Jadi sebagaimana mereka telah menyerang kalian di bulan haram, yang harusnya bulan haram itu dilarang apa? Berperang. Tapi karena mereka yang memulai, maka kalian boleh mengganti menyerang mereka di bulan haram juga. Syahrul haram, bulan haram yang mereka telah melakukan penyerangan terhadap kalian, bisyahril haram, maka kalian boleh membalasnya untuk menyerang mereka juga di bulan haram. Ya. Jadi ini kemungkinan makna yang kedua. Wa ala hadza fayakunu qawluhu, atas makna ini maka firman Allah wal hurumatu qisas, dan hal-hal yang memiliki kehormatan di situ ada qisas, min babi atfil ami alal khas, termasuk di antara penyertaan yang umum terhadap yang khusus. Mana yang umum? Asyahrul haram bisyahril haram, ini umum ya, bulan haram diganti dengan bulan haram. Sedangkan yang khusus, wal hurumatu qisas, sesuatu yang dihormati memiliki kehormatan itu ada qisasnya. Ai kullu syai'in yuhtaramu min syahrin haramin au baladin haramin au ihramin au ma huwa a'ammu min dzalik jami'u ma amara syar'u bihtiramihi, yaitu segala sesuatu yang memiliki kehormatan, yang dihormati, berupa bulan haram atau tanah haram atau berihram atau apa yang lebih umum dari hal yang demikian itu, seluruh apa yang Allah perintahkan untuk dihormati, faman tajarra'a 'alaiha, maka siapa yang berbuat atau melanggar hal tersebut, fa innahu yuqtassu minhu, maka dia boleh untuk diqisas, dibalas. Ya. Faman qatala fi syahril harami qutila, maka barang siapa yang memerangi di bulan haram, maka ia pun diperangi. Ia boleh untuk diperangi. Wa man hatakal baladal haram, dan barang siapa yang melanggar kehormatan tanah haram, tanah suci, ukhidha minhul haddu, maka diambil had atau hukuman had baginya, walam yakun lahu hurmatun, sehingga dia tidak memiliki kehormatan. Secara asal orang yang berada di tanah suci itu dijaga kehormatannya, dijaga jiwanya. Jiwanya terhormat, tidak boleh diganggu untuk dilanggar. Namun apabila dia melanggar kehormatan tanah suci, maka dia pun hilang kehormatannya, sehingga boleh untuk dihukum dan diambil kehormatannya. Ya, di antara contohnya mencuri, dan nanti mungkin akan disebutkan contohnya. Nah, contohnya, wa man qatala mukafi'an lahu qutila bih, barang siapa yang membunuh orang yang memberi bantuan kepadanya, qutila bihi, maka dia pun dibunuh. Jadi orang yang membunuh orang lain,
maka dia akan dibunuh. Wa man jarahahu aw qata'a adwan minhu uqtussa minhu. Dan barang siapa yang melukai atau memotong bagian tubuh orang lain, maka dia diqisas dengannya. Wa man akhadha mala ghairihi al-muhtarami ukhidha minhu badaluhu. Dan barang siapa yang mengambil harta orang lain yang dijaga kehormatannya, maka akan diambil dari hartanya sebagai penggantinya. Ya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kalau kita perhatikan ini tidak hanya terjadi di tanah suci saja, di tempat manapun sesuatu yang memiliki kehormatan kalau dilanggar, maka pihak yang melanggar berhak untuk direnggut kehormatannya juga. Contohnya tadi memotong tangan, memotong bagian tubuh. Orang yang memotong bagian tubuh orang lain, maka dia berhak untuk diqisas. Dia berhak untuk diqisas. Bagian tubuhnya sekarang yang dipotong. Secara asal bagian tubuh orang itu terhormat, dijaga kehormatannya. Tapi kalau ada yang melanggar, maka yang melanggar itu bisa direnggut kehormatannya. Dan ini ma'ruf dalam hal qisas mengqisas. Walakin akan tetapi hal li sahibil haq, bolehkah orang yang memiliki hak an ya'khudha min malihi biqadri haqqihi amla, untuk mengambil hartanya, haknya sesuai dengan kadar hak yang ia boleh mendapatkannya atau tidak. Khilafun bainal ulama, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ar-rajihu min dzalik, dan yang rajih yang lebih kuat dari hal tersebut, annahu idza kana sababul haqqi zahiran, bahwasanya apabila sebab dia mendapatkan hak itu nyata, jelas, qad-dhaifi idza lam yuqirhu ghairuhu, idza lam yuqrihi ghairuhu, seperti seorang tamu apabila dia tidak dijamu. Wazaujatu wal qaribu idam tuni'a man tajib idam tana'a man tajibu alaihi an-nafaqatu minal infaqi alaihi. Dan seperti seorang istri atau kerabat apabila orang yang wajib menafkahinya tidak memberi nafkah kepadanya. Tapi perhatikan ya. Jadi secara asal orang yang diambil kehormatannya, dia boleh membalas untuk mengambil kehormatan orang lain. Itu secara asal. Ya. Orang yang membunuh, maka dia boleh dibunuh sebagai qisas. Orang yang memotong tangan orang lain, maka dia boleh untuk dipotong tangannya sebagai qisas. Nah, orang yang mengambil harta orang lain, maka hartanya boleh diambil balik sebagai penggantinya. Namun sekarang permasalahannya, apakah orang yang memiliki hak boleh mengambil harta orang lain sesuai dengan kadar hak yang dia berhak dapatkan? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang rajih, yang lebih kuat, kalau sebab dia mendapatkan hak itu adalah jelas, maka boleh. Seperti seorang tamu. Perhatikan, seorang tamu dia mendapatkan hak, dia berhak mendapatkan apa? Jamuan. Nah, boleh enggak kalau tamu datang ke tuan rumah tapi enggak dijamu, lalu dia mengambil makanan itu dari tuan rumah tanpa izin? Kalau menurut budaya kita nggak sopan, tapi secara syar'i boleh, karena tamu itu berhak mendapatkan jamuan.
Dan kalau kita bicara tamu mungkin agak luas ya jamaah sekalian. Apa itu tamu? Itu sebagian para ulama menjelaskan orang yang datang dari jauh, bukan sekedar kunjungan misalkan tetangga atau teman yang ada dalam satu kota. Meskipun dalam bahasa kita ya masuk tamu ya, tapi menurut penjelasan ulama ya tamu itu lebih khusus, datang dari jauh dan berhak mendapatkan jamuan dan tempat tinggal maksimal berapa hari? 3 hari ya. Artinya kalau tuan rumah tidak menyediakan itu maka dia dosa. Nah, boleh nggak tamu mengambil makan milik tuan rumah tanpa izin? Secara syar'i boleh, karena dia termasuk mengambil hak yang dibolehkan. Nah, contoh yang lebih jelas kalau tamu mungkin kita agak merasa berbenturan dengan budaya kita gitu ya. Orang datang kok ngambil-ngambil makanan milik orang lain gitu ya. Istri atau kerabat yang dia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya atau dari kerabat yang lain. Kerabatnya contoh bagaimana? Seorang kakak laki-laki dia wajib memberi nafkah kepada adik perempuannya kalau sekiranya adik perempuan ini tidak ada yang menanggung nafkahnya. Misalnya orang tua sudah meninggal, tidak punya suami, atau ada suami kemudian cerai atau meninggal sehingga menjadi janda, maka tanggung jawab nafkah ini beralih kepada siapa? Kakak laki-laki atau saudara laki-laki, mau kakak mau adik ya. Saudara laki-laki memiliki tanggung jawab menafkahi saudarinya yang tidak ada yang menanggung nafkahnya. Nah, boleh enggak seorang istri mengambil harta suami tanpa izin apabila dia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya? Boleh, sesuai dengan kadar haknya. Boleh sesuai dengan kadar haknya. Nah, menurut Al-Mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini sebabnya zahir, jelas. Seorang istri jelas berhak mendapatkan nafkah, tapi karena enggak dinafkahi dia boleh mengambil harta suami sesuai dengan kadar haknya. Seorang tamu jelas dia memiliki hak jamuan makan, tapi karena tuan rumah tidak memberikan haknya, maka tamu tersebut boleh mengambil haknya meskipun tanpa izin sesuai dengan kadar kebutuhannya. Nah, itu ya yang dimaksud di sini. Nah, kemudian fa innahu yajuzu akhduhu min mali, maka boleh orang yang terhalang haknya ini mengambil harta orang lain yang digunakan untuk memenuhi haknya. Jadi dia mengambil hak dari orang lain yang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Wa in kana sababu khafiyan, akan tetapi kalau sebabnya itu samar, sebab dia berhak mendapatkan sesuatu itu samar, kaman jahada dina ghairihi, seperti orang yang mengingkari agama selainnya, atau daina, afwan, bukan din, dain, hutang. Nah, ini ya kembali atau kita sedikit menyinggung dalam bahasa Arab. Kita bisa membaca dain atau din itu dalam ilmu tasrif, pembentukan kata. Mau dibaca dain atau din atau mungkin ada yang lain, itu kita belajarnya dari ilmu tasrif, membentuk kata. Nah, jadi kaman jahada daina ghairihi, seperti orang yang mengingkari hutang orang lain. Kamu punya hutang ke saya? Enggak. Nah, ini jadi samar, benar atau tidak belum bisa dibuktikan. Maka orang ini enggak boleh ngambil
apa? Haknya. Meskipun bisa jadi benar ada orang lain yang kita hutangi dan kita yakin hutang itu ada, tapi ketika kita tagih dia apa? Menolak, dia mengingkari, dusta, maka kita nggak boleh ngambil barangnya sebagai ganti dari hutang yang telah kita berikan. Karena sebabnya apa tadi? Samar. Kesamarannya di mana? Kesamarannya karena ini terjadi perbedaan pandangan. Kita meyakini dia punya hutang, sedangkan dia mengingkari. Kecuali masalah ini sudah diangkat ke hakim, ke pengadilan, nanti pengadilan yang memutuskan, baru pengadilan yang mengambil paksa harta orang tersebut untuk dibayarkan ke kita. Tapi kita sendiri yang ngambil nggak boleh. Karena sebabnya apa? Samar. Sedangkan tadi sebabnya jelas, apa? Istri tidak dinafkahi dan dia berhak mendapatkan nafkah, boleh dia ngambil harta suami sesuai dengan kadar kebutuhan. Contoh lagi, au khanahu fi wadi'atin, atau ada orang yang berkhianat di dalam titipan. Ya. Kita nitipkan uang 1 juta, pas dikembalikan loh kok 900.000. Bolehkah kita ngambil, mana uangmu 100.000 ganti secara langsung? Boleh enggak? Kita nitip uang 1 juta. Ya, kita masukkan amplop atau tas. Tolong titip ya, besok saya ambil. Besoknya pas kita buka amplop, loh kok tinggal 900.000. Boleh enggak kita langsung ngambil dompet teman kita tadi untuk ngambil 100.000? Tidak boleh. Kenapa? Karena samar. Kesamarannya di mana? Di sini ada perbedaan pandangan. Artinya dia mungkin bisa mengelak, enggak, kamu nitipkan cuma 900.000 kok. Loh, saya naruh uang 1 juta ke kamu. Enggak, 900.000. Nah, ada perbedaan. Maka enggak boleh kita langsung mengambil hartanya, sekalipun kita benar. Sekalipun kita benar, alias teman kita itu dusta. Kapan dibolehkan? Ketika masalah ini sudah diangkat ke pengadilan, lalu mereka yang memutuskan dan mereka yang bertindak, bukan kita sendiri. Aw saraka minhu wa nahwa dzalik, atau mencuri darinya. Ya, ada orang mencuri barang kita, lalu kita ambil barangnya untuk membalas. Ini nggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Karena sebabnya apa? Samar. Buktikan dulu pengadilan, baru pengadilan yang akan memutuskan. Dan kalau sudah diputuskan pengadilan, maka bukan hanya pencuri itu wajib mengganti barang yang diambil dari kita, tapi dia juga dipotong tangannya. Nah, kesimpulannya kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain tanpa izin, meskipun itu menjadi hak kita dalam perkara-perkara yang samar. Tapi kalau perkaranya jelas, seperti nafkah suami ke istri, dan tadi apa contoh yang lain? Tamu yang tidak dijamu, nah ini boleh. Ya, ini diperbolehkan karena sebabnya jelas. Taib. Wa nahwu dzalik, dan yang selainnya, fa innahu la yajuzu lahu an ya'khudha min malihi muqabbalatan lahu. Ya, maka sungguhnya tidak boleh baginya untuk mengambil dari harta orang lain sebagai, yaitu balasan, untuk membalasnya. Jam'an bainal adillah, dan ini adalah bentuk penggabungan, pengkompromian antara dalil-dalil yang ada.
Walihadza qala ta'ala ta'qidan wa taqwiyatan lima taqaddam. Dan karenanya Allah berfirman menguatkan dan menegaskan apa yang telah berlalu, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Maka barang siapa yang berbuat melampaui batas terhadap kalian, menyerang kalian, maka seranglah balik ya orang tersebut semisal dengan serangan terhadap kalian. Wa hadza tafsirun li sifatil muqassah ya. Dan ini adalah tafsir tentang sifat qisas, wa annaha hiyal mumatsalatu fi muqabalatil muta'addi atau mu'tadi. Bahwasanya yang namanya qisas itu adalah membalas dengan yang semisal dari orang yang melampaui batas atau menyerang. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibolehkannya kita mengambil harta milik orang lain karena kita diperlakukan dengan tidak adil atau melampaui batas, maka ini harus semisal. Harus semisal. Kita ambil contoh yang tadi, istri tidak dinafkahi suami, maka dia telah diperlakukan dengan melampaui batas. Maka boleh bagi istri untuk mengambil haknya yang semisal, artinya sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Tidak boleh melampaui batas. Ya, tidak boleh melampaui batas. Fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Maka balaslah ia sebagaimana ia melakukan perbuatan melampaui batas terhadap kalian. Nah, kemudian walamma kanatin nufusu fil ghalib, dan ketika jiwa itu pada umumnya la taqifu ala haddiha, tidak berhenti sesuai dengan batas yang ditentukan, idza rukhisa laha fil mu'aqabah, ketika diberi keringanan untuk membalas, li talabiha at-tashaffi, untuk menuntut balas, amara ta'ala biluzumi taqwa, maka Allah perintahkan untuk bertakwa, untuk senantiasa bertakwa. Allati hiyal wuqufu inda hududihi, dan takwa ini merupakan berhenti sesuai dengan batasan yang telah ditentukan, wa adamu tajawuziha, dan tidak melampauinya. Fa akhbara ta'ala, maka Allah mengabarkan annahu ma'al muttaqin, bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ai bil auni wan nasri wat ta'yidi wat taufiq, yaitu dengan pertolongannya, dengan bantuannya, dengan dukungannya, dan dengan taufiknya. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan kita untuk membalas. Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan kita untuk membalas. Ya. Jadi kita dicela, maka kita boleh membalas mencela. Kita dipukul, kita boleh membalas memukul. Namun secara umum jiwa ini biasanya kelewatan. Kita dipukul sekali, maka pada umumnya jiwa ini ingin membalas lebih dari sekali. Ya, ini pada umumnya. Jadi rasanya kurang puas kalau imbang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Wallahu ma'al muttaqin, atau Wallahu ma'al muttaqin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Annallaha ma'al muttaqin. Apa kaitannya? Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang tidak berlebihan di dalam membalas. Jadi boleh kalian membalas kezaliman orang terhadap kalian,
Namun ingat, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau kalian membalas lebih banyak dari perlakuan mereka terhadap kalian, maka hati-hati. Di situ ada kezaliman. Sudah bukan keringanan lagi. Itu sudah bukan menjadi hak kalian lagi. Justru kalian yang menzalimi. Tapi kalau kalian membalas sesuai dengan kadar serangan atau perlakuan mereka terhadap kalian, maka Allah insya Allah bersama kalian, orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi ini peringatan bahwa kita dilarang membalas lebih dari yang kita terima. Boleh kita membalas, tetapi harus sama. Boleh kita membalas, tetapi harus seimbang. Meskipun yang lebih afdol, meskipun berat, itu memaafkan. Yang lebih berat itu memaafkan. Nah, oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menulis suatu pembahasan yang diambil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, al-umur al-mu'inah ala sabri ala adal khalq, perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk bersabar atas gangguan manusia. Di antaranya beliau menyinggung masalah ini. Apa? Bersabar atas gangguan manusia itu dengan memaafkan. Karena kalau kita membalas memang dibolehkan, tetapi biasanya balasan itu lebih lebih banyak daripada yang kita terima. Itu sudah menjadi hal yang lumrah. Namanya membalas itu biasanya lebih banyak, ya, sebagai respon kita ketika diperlakukan tidak baik. Kita dicela satu kali, satu ucapan, keluar dari lisan kita 2, 3 atau bahkan 10 ucapan. Ya, kita dipukul sekali, maka respon refleks kita membalas 2 kali, 3 kali. Nah, oleh karena itu, untuk membantu kita bisa bersabar atas gangguan manusia dengan memaafkan. Karena apa? Kalau kita membalas biasanya itu berlebihan. Supaya menahan diri kita terjatuh pada kezaliman, mending maafkan saja daripada kita membalas nanti kita yang zalim. Nah, itu maksudnya. Ya. Dengan melihat akibat dari pembalasan biasanya itu melebihi batas, akhirnya kita yang zalim. Padahal kita yang dizalimi, kan gitu. Kita diganggu oleh orang, kita dizalimi oleh orang. Daripada kita membalas tapi berlebihan, mending kita maafkan. Nah, ini diantara poin yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, supaya kita bisa bersabar, maka mending kita memaafkan. Nah, kemudian wa man kana Allahu ma'ahu, beliau melanjutkan, dan barang siapa yang Allah bersamanya, innallaha ma'al muttaqin hasala lahu sa'adatul abadiyah, maka ia akan meraih kebahagiaan abadi. Wa man lam yalzam at-taqwa, namun barang siapa yang tidak menetapi ketakwaan, takhalla anhu waliyuhu, maka Allah walinya, penolongnya, akan berlepas diri darinya. Wa khadalahu, dan Allah akan menghinakannya. Fa wakkalahu ila nafsih, dan Allah akan pasrahkan dia terhadap dirinya. Maksudnya Allah akan menelantarkannya, Allah akan menyerahkan urusannya kepadanya sendiri. Fasara halakuhu aqraba ilaihi min hablil warid, sehingga kebinasaannya itu lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya sendiri. Baik, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Barang siapa yang tidak bertakwa, khususnya dalam hal balas membalas, maka dia akan celaka. Ya, dia akan binasa. Padahal sebelumnya dia pihak yang terzalimi, berhak untuk membalas. Tapi kalau balasannya itu melampaui batas, maka sekarang berubah, dia menjadi pihak yang menzalimi, dan tentu saja ini adalah suatu kebinasaan. Allahu ta'ala alam bissawab. Taib. Sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-195. Silakan dibaca. Barakallahu fiik. Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfakkanlah atau berinfaklah atau belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita beralih pada pembahasan berikutnya, yaitu keutamaan menafkahkan harta di jalan Allah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, ya'muru ta'ala ibadahu bin nafaqati fi sabilihi. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk memberikan nafkah di jalannya. Wa huwa ikhrajul amwal fi turuqil musilati ila Allah, yaitu mengeluarkan harta di jalan yang bisa menyampaikannya kepada Allah. Wa hiya kullu turuqil khairi min sadaqatin ala miskin, dan itu adalah setiap jalan-jalan kebaikan berupa sedekah kepada fakir miskin, au qarib, sedekah kepada kerabat, au infaqun ala man tajibu mu'natuhu, atau menafkahi, memberi nafkah atas orang yang wajib untuk dicukupinya. Nah, ini semua adalah infak di jalan Allah, menafkahkan harta di jalan Allah, yaitu di setiap jalan-jalan kebaikan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sifatnya anjuran maupun wajib. Wa a'zamu dzalik, dan yang lebih besar daripada itu, wa awwalu ma dakhala fi dzalik, bahkan yang lebih awal masuk di dalam hal tersebut, al-infaqu fil jihadi fi sabilillah, yaitu berinfak di dalam jihad fi sabilillah. Fa innan nafaqata fihi jihadun bil mal, maka sesungguhnya menafkahkan harta di jalan Allah untuk berjihad merupakan jihad dengan harta. Wa huwa fardun kal jihadi bil badan, dan ini adalah wajib. Jihad dengan harta itu wajib seperti jihad dengan badan. Wa fiha minal masalihil azimah, dan di dalamnya terdapat kemaslahatan yang besar. Al-i'anatu ala taqwiyatil muslimin, yaitu memberi pertolongan, bantuan untuk menguatkan kaum muslimin. Wa ala tauhiyati syirki wa ahli, dan melemahkan kesyirikan dan pelakunya. Ya, dengan kita menafkahkan harta untuk berjihad di jalan Allah, maka kita akan memberi dukungan kekuatan tambahan bagi kaum muslimin. Sekaligus ini menjadikan orang-orang musyrik lemah.
wa ala iqamati dinillahi wa i'zazihi, dan juga untuk menegakkan agama Allah dan memuliakannya. Fal jihadu fi sabilillah, maka berjihad di jalan Allah, la yaqumu, tidak tegak, illa ala saqin nafaqah, kecuali dengan penopang nafkah, kecuali apabila ditopang dengan nafkah atau infak. Nah, bisa kita bayangkan kalau tidak ada yang menafkahkan harta mereka, maka para mujahid, orang-orang yang berjihad, mereka bisa apa? Nggak ada yang menafkahkan hartanya untuk membeli senjata, untuk logistik, ya, logistik dalam artian bekal, kebutuhan makan, minum para pejuang. Siapa yang menanggung kalau tidak ada yang menafkahkan hartanya? Ya, kebutuhan-kebutuhan primer di saat berperang butuh dana. Nah, siapa yang bisa menanggung ini kalau bukan orang-orang yang menafkahkan hartanya? Fannafaqatu lahu karruh, maka menafkahkan harta untuk berjihad itu seperti ruh, seperti ruh. La yumkinu wujuduhu biduniha, tidak akan mungkin ada wujudnya kecuali dengan nafkah tersebut. Artinya tidak akan mungkin ada jihad kecuali ada nafkah untuk berjihad. Ya, nggak mungkin ada jihad kalau tidak ada senjata. Nggak mungkin ada senjata kalau tidak ada dana. Nggak mungkin ada dana kalau nggak ada yang infak. Ya, jadi infak di jalan Allah, khususnya di dalam bab jihad fisabilillah, ini seperti ruh dalam jihad. Kalau ruh itu nggak ada, maka tidak ada jihad. Ya. La yumkinu wujuduhu bidunya wa fi tarkil infaqi fi sabilillah, maka ketika meninggalkan nafkah di jalan Allah, memberikan nafkah infak di jalan Allah, ibtalun lil jihad, ini bisa menghancurkan jihad, ini bisa membatalkan jihad. Wa taslitin lil a'da, atau wa taslitun lil a'da, bahkan ini akan menjadikan musuh itu menguasai. Kita tidak infak di jalan Allah untuk jihad sama dengan kita menguasakan musuh terhadap kaum muslimin. Wa syiddatu taqalibihim, ya, atau takalubihim, wa syiddatu takalubihim, dan membuat ketamakan mereka itu semakin gencar. Ya, nggak ada takut mereka, wong kita nggak ada senjata, nggak ada makanan atau persediaan makanan untuk pasukan. Ya, pada sakit kelaparan, bagaimana bisa berjuang? Maka musuh akan merajalela. Fayakunu qauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kat ta'lili lidzalik, ini seperti penjelasan sebab. Artinya begini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan antara infak di jalan Allah dengan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Ya, seakan-akan kalau kalian gak infak, maka kalian telah menjerumuskan diri kalian di dalam kebinasaan. Kalau kalian tidak nyumbang dana untuk jihad, maka kalian telah menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya, dan tentu saja kita mengingatkan dengan sangat tegas, pembahasan tentang jihad dan segala macam yang berkaitan dengannya harus ditimbang menurut syariat. Jihad yang sesuai dengan syar'i. Maka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam hal apa? Jihad. Tidak meniadakan jihad,
tidak alergi dengan kata-kata jihad, tapi juga tidak melampaui batas ekstrim berlebihan di dalam jihad. Dan para ulama sudah menegaskan jihad bersama dengan pemimpin kaum muslimin, jihad memerangi orang-orang kafir di bawah kaum muslimin, di bawah pemimpin kaum muslimin. Ya. Bukan jihad yang berlebihan, yang semaunya. Nah, maka kita menyampaikan berinfak untuk berjihad di jalan Allah kalau sekiranya memang ada. Misalkan suatu ketika nanti kondisi negara ini dalam keadaan genting yang menuntut kaum muslimin menopang pembiayaan perang mereka karena mungkin pemerintah sudah kewalahan, kehabisan dana, maka disitulah kita bisa ikut andil berpartisipasi. Wa anfiqu fi sabilillah, ya, dan berinfaklah kalian di jalan Allah, untuk berperang di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian yaitu jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kalau kalian enggak infak, kalian sama dengan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Taib. Kemudian wal ilqa'u bil yadi ila tahlukati yarji'u ila amrayn. Menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan itu kembali pada dua perkara. Tarku ma umira bihi al-'abdu, yaitu meninggalkan, yang pertama meninggalkan apa yang hamba itu diperintahkan, meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan. Idza kana tarkuhu mujiban aw muqariban li halakil badani awir ruh. Idza kana tarkuhu, apabila ketika ia meninggalkan kewajiban tersebut ini bisa berkonsekuensi atau mendekati kebinasaan badan dan roh, hilang nyawa. Ya. Wa fi'lu, dan yang kedua menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, yang kedua adalah fi'lu ma huwa sababun atau sababun musilun ila talafin nafsi awir ruh, yaitu mengerjakan apa yang menjadi sebab yang bisa menghantarkan pada hilangnya nyawa dan roh, hilangnya jiwa dan roh. Ya. Jadi menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan itu ada dua: meninggalkan kewajiban yang menjadi sebab hilangnya nyawa, atau melakukan larangan atau melakukan perbuatan yang dilarang yang bisa menjadi sebab hilangnya nyawa. Fayadkhulu tahta dzalika umurun katsiratun, maka masuk di dalam hal itu banyak perkara. Famin dzalika tarkul jihadi fi sabilillah, maka di antaranya meninggalkan jihad di jalan Allah, awin nafaqatu fi, atau meninggalkan nafkah di jalan Allah, al mujibu litasallutil a'da, yang menjadi sebab musuh menguasai. Ya. Wa min dzalika, dan di antaranya juga menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, taghrirul insani bi nafsihi, seorang tertipu dengan dirinya, fi muqatalatin aw safarin mukhawwafin, dengan berperang atau dengan safar, bepergian jauh ke tempat yang yaitu menakutkan. Ya. Jadi seorang tertipu dengan dirinya, merasa dirinya mampu berperang padahal dia tidak memiliki persiapan, tangan kosong misalkan. Ya. Atau terlalu sombong, tidak mengukur kemampuan musuh. Atau dia safar ke tempat yang menakutkan, safar ke tempat musuh. Au mahal masba'atin, atau bepergian ke tempat yang di situ ada binatang buas. Au hayyatin, atau ular.
au yas'udu syajaran, atau dia naik ke atas pohon yang bisa dikhawatirkan jatuh, au bunyanan khatiran, atau naik ke atas bangunan yang tinggi, au yadkhulu tahta syai'in fihi khatarun, atau masuk di dalam suatu tempat yang di situ berbahaya, wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya, fahada wa nahwuhu mimman alqa biyadihi ila tahlukah. Maka ini dan yang semisalnya termasuk di antara orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Ya. Jadi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah itu umum. Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan kita melakukan sesuatu yang berbahaya pada diri kita, seperti yang tadi dicontohkan. Demikian pula wa minal ilqa'i bil yadi ila tahlukah, dan di antara melemparkan diri ke dalam kebinasaan, al iqamatu ala ma'asillah, yaitu mengerjakan maksiat terhadap Allah. Wal ya'su minat taubah, dan putus asa dari taubat. Wa minha tarku ma amarallahu bihi minal faraid, dan di antaranya meninggalkan apa yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban. Allati tarkuha halakun lirruhi waddin, yang kalau saja meninggalkannya itu bisa menjadi sebab binasanya roh dan agama. Meninggalkan sholat ini termasuk menjerumuskan diri dalam apa? Kebinasaan. Enggak puasa, tidak membayar zakat bagi orang yang sudah wajib zakat. Ini termasuk melemparkan diri ke dalam kebinasaan. Ya, karena nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan. Nah, kemudian walamma kanatin nafaqatu fi sabilillahi nau'an min anwa'il ihsan. Dan ketika nafkah di jalan Allah termasuk di antara jenis-jenis kebaikan, amara bil ihsani umuman, maka Allah perintahkan untuk berbuat baik secara umum. Faqal, maka Allah berfirman, wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini lebih umum dari sebelumnya. Sebelumnya apa? Perintah untuk nafkah, ini khusus. Perintah untuk nafkah ini khusus. Yang lebih umum apa? Berbuat baik. Berbuat ihsan itu banyak, bukan hanya sekedar memberi nafkah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah ihsan secara umum setelah perintah nafkah secara khusus. Dan ini kita jumpai di dalam Al-Quran. Kadang ya dibalik, perintah secara umum dulu baru secara khusus. Pembahasan umum dulu baru khusus. Seperti tadi, asy-syahrul haram bisyahril haram, ini umum. Wal hurumatu qisas, ini umum. Yang lebih khusus, faman i'tada 'alaikum, dan seterusnya. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an terkadang kita jumpai gaya bahasa menyebutkan yang umum kemudian yang khusus. Terkadang sebaliknya, menyebutkan yang khusus kemudian yang umum. Nah, ini termasuk yang khusus kemudian yang umum. Perintah untuk infak, kemudian perintah untuk ihsan. Wa hadza yashmalu jami'a anwa'il ihsan. Dan perintah Allah ini mencakup berbagai macam bentuk ihsan, berbagai macam jenis ihsan. Li'annahu lam yuqayyidhu bi syai'in duna syai', karena Allah tidak mengikat sesuatu dengan tanpa sesuatu yang lain. Fayadkhulu fihi al-ihsanu bil mali kama taqaddam, maka masuk di dalamnya berbuat baik dengan harta sebagaimana yang telah berlalu. Ini yang tadi kita sebutkan khusus.
Berbuat ihsan dengan harta diantaranya apa? Wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah kalian di jalan Allah. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan keutamaan infak di jalan Allah yang menjadi sebab selamatnya seorang hamba dari kebinasaan yang tadi sudah kita terangkan, dengan kita meninggalkan infak sama dengan kita menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala tekankan berbuat baiklah secara umum. Di antaranya tadi infak di jalan Allah. Nah, setelah itu beliau rahimahullah juga menyebutkan berbuat baik dari sisi yang lain selain harta. Namun insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Masih ada beberapa paragraf lagi yang mungkin akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Kita cukupkan kajian kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.